Bab 018. Apaan kenapa kau ikuti ucapanku? Ucap Ken dengan datar dan tatapan tajam. Ih kok saya? Bukannya Anda yang ikut-ikutan? Tucap Abel yang tak kalah tajam. Sudah-sudah kalian jangan berantem. Yang mana tadi yang kalian pilih? Tucap Momial pada Ken dan Abel. Ini Mom? Tucap Abel dan Ken bersama lagi membuat mereka saling tatap namun dengan tatapan yang tajam sehingga Abel pun menarik iPad itu dan memberikan pada Momial untuk menunjukkan pada Momial. Ini Mom? Ucap Abel dengan menunjukkan undangan model mewah berwarna white dan gold seperti warna tema mereka. Oke, ini saja semuanya sangat bagus dan untuk Gary dan Daddy kalian berikan keamanan untuk acara pernikahan mereka. Karena nanti akan ada keluarga Abel yang datang, ya kan sayang? Ucap Momial pada Abel yang dibalas dengan dahi mengkerut oleh Abel. Keluarga? Apa Momi yakin mau mengundang mereka? Mereka bukan orang baik Mom, Abel takut mereka akan membuat onar di sini, tucap Abel pada Momial. Sayang, tidak akan ada yang membuat onar. Justru Momi mengundang mereka itu sebagai bukti bahwa kamu itu gadis yang baik dan terhormat. Jadi setelah mereka tahu bahwa gadis cantik sepertimu menjadi menantu di keluarga William maka tidak akan ada lagi orang-orang yang akan merendahkanmu. Ucap Momial dengan mengusap pundak Abel dengan lembut. Benar itu Bel apa yang dikatakan Momi, setelah kau sudah menjadi bagian keluarga William tidak akan ada lagi yang bisa merendahkanmu. Jikapun ada maka kakak yang akan maju duluan untuk menjagamu. Ucap Gary dengan mantap yang dibalas tatapan tajam oleh Ken. Kenapa? Sambung Gary pada Ken, namun hanya dibalas tatapan tajam oleh Ken. Tidak terima jika Abel aku yang menjaganya, lantas siapa lagi yang akan menjaganya jika bukan aku, sedangkan calon suaminya saja tidak memberikan komentar apapun. Ketus Gary yang dibalas sebuah jempol oleh Momial tanpa sepengetahuan Ken, sedangkan Daddy Eric beliau hanya menggeleng-gelengkan kepalanya saja melihat tingkah orang-orang yang dia sayangi. Sudahlah kalian ini kenapa? Yang penting saat ini jika ada yang menyakiti Abel kita semua harus saling menjaganya, ucap Daddy Eric yang dibalas anggukan oleh mereka. Enak saja mau menjaganya. Lagian dia juga istriku walaupun aku tidak menerimanya tapi aku akan menjaganya. Gumam Ken dengan menatap ke arah Abel dan Gary. Ya sudah mulai malam ini, Abel akan tinggal di sini tidak ada bantahan lagi ya Ken? Ucap Momial. Memangnya kenapa Mom? Apa Ken tidak mengizinkan Abel tinggal di sini itu kan sudah kewajiban calon pengantin yang memang harus dipingit, ucap Gary pada Momial. Iya itu, tadi dia tidak setuju Abel tinggal di sini, katanya tidak suka tapi tidak bisa ditinggal pergi, ucap Momial dengan menyindir Ken, namun yang disindir hanya diam saja fokus dengan ponsel genggam entah apa yang dilihatnya terus batin Abel. Apa sih yang ada di ponselnya? Perasaan fokus banget, igumam Abel dalam hati sambil melirik ke arah Ken yang sibuk dengan ponselnya. Kenapa natap aku seperti itu, tampan, tucap Ken namun ia tidak mengalihkan pandangannya dari ponselnya. Siapa yang natap? Ucap Abel yang salah tingkah saat ketahuan menatap Ken, orang mengerikan macam apa ini? Seperti cenayang saja, gumam Abel dalam hati dengan raut wajah heran. Tidak perlu mengumpat, aku tahu kau sedari tadi menatapku, benarkan aku tahu kau sudah jatuh cinta denganku. Ucap Ken tersenyum miring dengan mendekatkan wajahnya ke wajah Abel hingga Abel terlihat gugup dan ketakutan. Ken, jangan seperti itu Abel takut denganmu, ucap Momial yang melihat reaksi kedua calon pengantin. Biarkan saja Mom mereka mungkin sudah mulai jatuh cinta, ucap Daddy Eric yang fokus menonton sambil makan snack bersama Gary begitupun Momial, namun Momial sempat melihat reaksi kedua orang di sampingnya. Kalian memang harus jatuh cinta agar benih-benih cinta kalian cepat tumbuh menjadi benih-benih cucu kita ya kan Dad? Ucap Momial menggoda keduanya, membuat wajah Abel memanas dan berubah menjadi merah, sedangkan Ken ia hanya diam dan datar.
1 minggu kemudian. Hari ini tepat hari di mana Ken dan juga Abel akan resmi menjadi seorang suami istri yang sah. Abel tidak memberitahu pada keluarga yang ada di London karena ia akan memberitahu mereka nanti setelah hubungannya dan Ken membaik. Saat ini Abel sudah dibalut dengan gaun pengantinnya yang begitu indah hingga bentuk lekuk tubuhnya terlihat sangat jelas. Siapapun yang melihat penampilan Abel malam ini akan terpesona, apalagi rambut yang divariasinya adalah model rambut twisted braid. Gaya ini mengombinasikan gaya kepang twisted dengan cepol ditambah dengan sebuah aksesoris mutiara. Ia duduk di depan kaca riasnya dengan ditemani seorang penata rias untuk memberikan polesan pada wajahnya yang begitu cantik. Astaga Nona, Anda cantik sekali. Puji seorang wanita yang menjadi penata rias nih. Anda bisa saja Kak. Ucap Abel yang malu karena dipuji. Iya benar, pasti semua orang akan terpukau dengan penampilan Anda Nona, apalagi calon suami Anda pasti juga akan terpesona. Ucap penata rias itu, Anda bisa saja Kak. Ucap Abel menatap wajahnya di pantulan cermin, ia juga tidak bisa dipungkiri ia sadar jika ia benar-benar begitu cantik. Ceklek. Astaga sayang, ya ampun kamu cantik banget, Momi jadi ingin mencubit pipi kamu. Ucap Momi Al yang datang dengan memakai gaun yang warna senada dengan tema saat ini yaitu putih. Momi Al berbalut gaun yang begitu indah, rambutnya juga sanggul. Momi bisa aja, kan Abel jadi malu, ucap Abel dengan jujur saat dipuji oleh Momi Al. Ya ampun sayang, kamu benar-benar tidak mau dipuji ya, bahkan kecantikanmu saat ini mengalahkan Dewi Fortuna. Puji Momi Al dengan memegang tangan Abel yang berkeringat. Momi Al pun merasakannya. Sayang kamu gugup ya. Ucap Momi Al dengan mengelus telapak tangan Abel yang berkeringat. Iya Mom, Abel gugup banget, ucap Abel dengan meringis saat merasakan elusan tangan Momi Al. Wajar sayang, karena kamu sebentar lagi akan menjadi seorang istri, jangan takut ya karena Momi akan mendampingi kamu nanti, ucap Momi Al dengan memberikan semangat pada Abel. Terima kasih ya Mom, hanya Momi yang bisa membuat Abel merasa lega kembali, ucap Abel dengan menatap wanita parubaya itu dengan sendu. Sama-sama sayang, kamu sudah siapkan? Tanya Momi Al pada Abel. Sudah Mom. Ucap Abel dengan tersenyum, ia merasa baikan dengan perasaannya karena sudah semangati oleh Momi Al. Kau dari tadi menatap wajahmu di cermin kenapa? Tanya Gary yang heran melihat pria tampan berbalut setelan jas yang begitu mewah dan sangat cocok dengan wajahnya yang begitu tampan. Ia menatap Ken, saudara angkat sekaligus bosnya di perusahaan, begitu terlihat aneh. Tidak hanya aku tidak menyangka akan menikah secepat ini, dan apalagi wanita itu bukan pilihanku sendiri, ucap Ken yang masih duduk-duduk dengan menatap pantulan dirinya sendiri. Ceklek. Kalian kenapa? Ken, apa kau sudah siap boy? Ucap Daddy Eric yang tiba-tiba datang memasuki kamar yang ditempati oleh Ken karena kamar mempelai pria dan wanita dipisahkan sebelum mereka sah dalam pernikahan. Daddy Eric melihat putranya yang duduk di depan cermin sedangkan Gary ia duduk di atas ranjang. Daddy Eric pun menghampiri mereka dan duduk di samping Gary di atas ranjang. Dari tadi Ken hanya diam menatap dirinya di cermin, entah apa yang dia pikirkan. Ucap Gary menjawab ucapan Daddy Eric, sedangkan Ken ia hanya diam dengan wajah datarnya. Kenapa boy? Apa ada masalah? Kau sudah siapkan untuk menikah? Tanya Daddy Eric pada putranya. Ia juga heran kenapa Ken begitu terlihat aneh, seperti ada yang membuatnya takut. Jujur Dad, sebenarnya aku tidak mau menikah dengannya, tapi karena Momi aku mau menikahi gadis itu. Dan aku merasa sangat gugup apa karena aku tidak ingin menikah dengannya. Ucap Ken membuat Daddy Eric dan Gary saling pandang dan mereka menatap Ken. Kenapa kalian menatapku seperti? Sambung Ken lagi saat melihat tatapan aneh dari ayah serta saudara angkatnya.
Bahaha, kau tahu Ken gugup itu berarti kau menerima dia dan asal kau tahu semua orang yang akan menikah dengan orang yang mereka cintai akan merasa gugup. Tapi jika kau tidak menerima Abel kau tidak akan gugup pasti kau akan terlihat biasa saja. Ya kan Dad? Astaga kau itu aneh sekali masalah cinta saja kau tidak menyadari. Atau jangan-jangan kau gengsi untuk mengatakannya, ucap Gary dengan tertawa saat melihat kebodohan Ken yang tidak mengerti dengan perasaan cintanya. Benar yang dikatakan Gary Ken, kau itu gugup berarti kau ada rasa pada Abel walaupun hanya sedikit, namun kau terlalu gengsi untuk mengungkapnya, kau itu terlalu terobsesi dengan egomu yang memikirkan Tiara. Sekarang Daddy tanya apa perasaanmu pada Abel dan Tiara berbeda. Atau kau memiliki perasaan yang sama dengan Tiara dan Abel? Tanya Daddy Eric pada Ken, namun Ken diam sejenak sepertinya ia sedang memikirkan. Ucapan Daddy yang menurutnya benar, ia terlalu egois dengan perasaannya sendiri, tapi ia tidak bisa membedakan mana perasaan kasihan dan mencintai. Sangat berbeda, dulu dengan Tiara aku tidak pernah merasa jantungan, namun sekarang walaupun hanya menatap mata gadis itu aku merasa jantungku berdetak lebih cepat apalagi saat dekat dengannya diriku merasa nyaman, dan dulu saat dengan Tiara aku tidak pernah merasa apa yang aku rasakan pada Abel. Apa itu yang dinamakan cinta? Oh ayo Dad Ken bingung harus apa. Ucap dengan jujur ia masih belum bisa mengerti dengan perasaannya. Sepertinya memang dasar kau egois Ken, kau sangat bodoh dengan hal-hal seperti itu, bahkan kau saja tidak bisa membedakan perasaan cinta dan rasa kasihan, yang kau pikirkan hanya dirimu sendiri. Ucap Gary yang terang-terangan mengejek Ken. Daddy bingung harus mengatakan padamu bagaimana lagi Ken, yang terpenting saat ini kau akan menjadi suami dan kau memiliki tanggung jawab yang besar pada istrimu, jadi Daddy harap kau tidak akan menyakiti perasaan Abel yang juga terpaksa menikahimu karena Mommy. Daddy yakin dia juga tidak mencintaimu tapi dia masih bisa menghormatimu dan menerimamu jadi kau harus juga sana seperti dia jangan sia-siakan gadis seperti Abel atau kau akan menyesal nanti, ucap Daddy Eric memberikan peringatan pada putranya. Baiklah Dad, Ken akan mencobanya semoga ucapan Daddy bisa Ken lakukan. Ucap dengan pasrah setelah ia berpikir cukup jama. Baiklah semoga saja kau bisa menyadari perasaanmu, kalau begitu apa kau sudah siap? Ucap Daddy Eric pada Ken yang terlihat sangat tampan, apalagi berbalut setelan jas mahal berwarna putih sesuai dengan temanya saat ini semua para undangan juga memakai pakaian yang sama. Sudah Dad. Jawab Ken dengan singkat dan datar. Kalau begitu kita keluar sudah banyak tamu undangan yang menunggu, ayo Gary kita akan mendampingi Ken. Ucap Daddy Eric yang diangguki oleh Gary dan Ken. Mereka pun keluar dari kamar dengan Daddy Eric yang duluan memimpin jalan, mereka turun ke ruangan utama melalui lift. Mansion utama milik keluarga William saat ini sudah disulap menjadi sebuah istana yang begitu mewah dan megah, apalagi ruangan yang begitu luas saat ini sudah tertata rapi dengan berbagai kursi tamu yang begitu banyak sehingga menampung tamu hingga ratusan. Dekorasi yang bertema white gold menghiasi seluruh ruangan itu dengan kelap-kelip lampu juga bunga yang berwarna-warni menambah kesan indah. Semua para tamu undangan sudah berdatangan tamu-tamu keluarga William dan juga rekan bisnisnya yang datang dari kalangan atas. Para tamu undangan itu menatap takjub pada dekorasi yang begitu mewah. Daddy Eric Ken dan juga Gary saat ini menuju ke atas altar di mana tempat untuk mereka sudah disediakan. Mereka duduk untuk menunggu pengantin wanitanya. Ken entah mengapa dia merasa gugup kembali saat ini. Para tamu undangan menatap Ken yang begitu tampan hingga kedatangan mereka menjadi pusat perhatian. Banyak yang mengatakan bahwa Ken dan juga Gary sama-sama tampan apalagi memiliki aura kepemimpinan yang tegas. Jangan gugup, ucap Gary berbisik pada Ken yang dibalas anggukan oleh Ken. Hingga acara pun dimulai MC memimpin acaranya memulai dengan penyambutan tamu undangan, dan 3 orang keluarga dari Mahendra yang baru datang dibuat ternganga dengan sebuah pesta yang begitu besar dan mewah.
Astaga, ma, ini pesta besar banget. Yora juga mau dong pesta seperti ini. Kenapa harus Abel sih? Yora tidak mau mendapatkan kemewahan seperti ini, ucap Yora menatap takjub pada mansion yang sudah diubah menjadi sebuah istana. Yora, Kesi dan Mahendra memang sengaja diundang karena Mommy Al dan Daddy Eric ingin memperlihatkan Abel yang menjadi menantu mereka. Jaga ucapanmu dulu sayang, jangan sampai orang-orang menatap kita karena kita ngomongi keluarga William, dan jaga image-mu supaya anaknya Tuan William yang satunya menyukaimu. Ucap Kesi dengan berbisik di telinga putrinya. Mereka bertiga berjalan menuju ke arah kursi yang sudah disiapkan. Para tamu undangan saat ini memakai setelan dan gaun yang sama hingga acaranya terkesan bertambah mewah. Kalian jangan berisik, lihat itu semua rekan bisnis dari kalangan atas semua pada dayang. Kita harus bersikap lebih baik profesional, mana tahu mereka mau bekerja sama dengan perusahaan kita. Ucap Mahendra pada anak dan istrinya saat sudah duduk di kursi yang sudah disiapkan. Iya Pak, sayang kamu dengerin itu kata papamu, ucap Kesi pada putrinya yang dibalas tatapan malas pada Yora. Sampai akhirnya pun acara demi acara telah dimulai. Kita memasuki acara yang dinantikan yaitu peresmian calon pengantin untuk membacakan ikrar atau janji sucinya di atas altar. MC pun menanggil mempelai wanita agar segera turun untuk membacakan janji sucinya bersama calon prianya. Ken ia dituntun oleh kedua orang laki-laki yang paling berperan dalam hidupnya, Daddy Eric dan Gary mendampingi Ken untuk berdiri. Menunggu mempelai wanitanya datang. Sayang, apa kamu sudah siap? Tanya Mommy Al pada Abel. Astaga Abel, kamu benar-benar cantik banget seperti princess, tahu enggak? Ya kan tante, ucap seorang gadis dengan rambut sebahu yang dibiarkan terurai dengan gaun mewahnya berwarna putih. Gadis itu terlihat begitu cantik. Setelah kedatangan gadis itu membuat Abel tersenyum karena satu-satunya yang dia punya selain keluarga. William adalah dia gadis yang akan menemani Abel turun bersama Mommy Al. Dea, jangan seperti itu dong, dari tadi kamu hanya memujiku terus-terusan, membuatku besar kepala tahu. Kesal Abel yang terus dipuji oleh Mommy Al dan sahabatnya Dea. Hehe, emang bener kan tante, Abel sangat cantik sekali, pasti calon suamimu akan ternganga melihat calon istrinya yang mirip spek bidadari, puji Dea dengan terkekeh melihat tingkah sahabatnya yang akan menikah. Iya benar sayang, kamu itu memang sangat cantik. Kalau begitu ayo kita sekarang turun, mereka semua sudah menunggumu, ucap Mommy Al yang dibalas sanggukan. Oke Abel. Kini Abel digandeng oleh Mommy Al dan juga Dea sebagai pendamping untuk menemaninya. Mereka pergi ke lantai utama dengan menggunakan lift. Saat sampai di bawah, lift terbuka langsung tertuju ke arah altar dan pintu lift kini terbuka. Semua pasang mata tampak riuh dengan kedatangan mempelai wanita yang begitu cantik dan anggun. Mempelai wanita pun diantar menuju ke arah calon suami yang sudah berdiri menunggunya di atas altar. Cantik ya, semua orang sangat terpesona termasuk Ken, dia sampai tidak berkedip melihat kedatangan sang calon istrinya yang berjalan ke arahnya dengan senyuman manis di bibirnya. Wah, cantik sekali. Iya, calon istrinya ternyata lebih cantik, pantas saja dia tidak melirik anakku. Calon istrinya saja begitu cantik, pasangan yang sangat cocok. Mereka ternyata sangat tampan dan cantik. Wow, aku tidak menyangka Ken memilih calon istri yang begitu cantik. Lihat ya, dia begitu manis. Begitulah para respon para tamu undangan yang memberikan komentar positif. Sedangkan di meja paling ujung ada keluarga kecil yang ternganga dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. What? Apakah benar-benar itu Abel, ucap Yora yang menatap ke arah altar dengan reaksi wajah terkejut dengan mulut yang ternganga. Benarkah itu Abel? Ma, ini kenapa kau tidak bilang jika Tuan Ken menikah dengan Abel, Ma? Jika Mama bilang Papa tidak akan susah-susah untuk mencari cara agar perusahaan mereka mau bekerja sama dengan perusahaan kita, ucap Mahendra dengan terkejut, apalagi sang pengantin wanitanya adalah keponakannya sendiri. Haduh Pak, Mama saja tidak percaya. Ternyata Nyonya William benar-benar menepati ucapannya.
Mama pikir mereka hanya drama, bukankah itu sangat mustahil jika bukan karena Abel tidak mungkin sampai kita diundang, jelas Cassie dengan menatap ke arah altar. Mapa bagaimana denganku? Aku ingin seperti Abel, kenapa dia yang selalu mendapatkan apa yang dia inginkan sedangkan aku, ucap Yora dengan kesal. Sudah jangan seperti itu, nanti kau juga akan mendapatkan pria yang seperti dia. Kau tahu keluarga William masih memiliki anak laki-laki yang tidak kalah tampan dari Tuan Ken. Lihat itu, pria yang berdiri di samping Tuan William itu adalah anaknya juga, dia namanya Gary. Kau bisa dekati dia sayang, siapa tahu dia mau menikah denganmu. Ucap Mahendra sedikit berbisik pada Yora dan Cassie.